Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2745 sampai bab 2748. Kemudian, Ye Chong menggunakan batu dewa katalitik untuk membuka celah itu lagi, dan kemudian berjalan keluar dari ruang pedang emas abadi. Di luar, Liu Jing dan Tang Men masih mengobrol dengan canggung, dan mereka lega melihat Ye Chong keluar. "Ye Chong, kenapa kamu tiba-tiba menghilang lalu keluar lagi? Apa yang terjadi?" tanya Liu Jing. Ye Chong lalu menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar ini, Liu Jing kagum dan berseru, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa batu itu sebenarnya adalah harta karun." Ye Chong mengangguk. Meskipun Tang Men hanyalah orang biasa, dia telah mengalami terlalu banyak hal luar biasa, dan dia tidak lagi terkejut dengan cerita Ye Chong. Kemudian, Ye Chong menyarankan untuk pergi dari sini dulu. Segera setelah itu, Ye Chong menggunakan batu katalitik untuk membawa Tang Men dan Liu Jing menjauh dari makam pedang Dewa Pedang Krisan. Xiao Taya, yang menentang Ye Chong, masih hilang. Jika bukan karena pedang patah yang masih tergeletak di tanah, Ye Chong dan Liu Jing mungkin sudah melupakan Xiao Taya. Setelah itu, ketiga orang itu meninggalkan pegunungan tinggi. Kali ini, meskipun Tang Men bersama mereka, Ye Chong dan Liu Jing sangat cepat. Kurang dari tengah malam, mereka sudah keluar dari pegunungan ini. Ketika mereka tiba di kota kecil di kaki Gunung Su, bulan sudah tinggi di langit dan saat itu tepat tengah malam. Ye Chong menemukan hotel terbaik di kota dan tinggal di sana. Tempat ini juga merupakan destinasi wisata yang terkenal sehingga fasilitas dan pelayanan hotelnya sangat baik. Tang Men sangat senang bisa menginap di hotel lagi. Untuk menghindari rasa malu, Ye Chong membiarkan Liu Jing dan Tang Men berbagi kamar dan dia punya kamar. Saat Tang Men memasuki hotel, hal pertama yang dia lakukan adalah mandi air panas. Kemudian, dia masih harus menonton TV dan memesan makanan untuk dibawa pulang. Di sisi lain, Ye Chong kembali ke kamarnya, mandi, dan berbaring di tempat tidur. Dia menyandarkan kepalanya di satu tangan dan memainkan remote control di samping tempat tidur dengan tangan lainnya. Cahaya bulan yang terang menyinari jendela dan menyinari tubuh Ye Chong. Ye Chong memandangi cahaya bulan dan berpikir keras. Dia sedang memikirkan tentang apa yang dikatakan pedang emas abadi hari ini. Jika dia benar-benar dapat menemukan darah unicorn dan meningkatkan dirinya ke tingkat yang lebih tinggi, maka dengan mengandalkan atribut tubuh emasnya dan keabadian duniawi, dia tidak akan terkalahkan dibandingkan dengan semua makhluk abadi di daratan. Pikir Ye Chong, bahkan jika memang ada dunia yang lebih kuat, Ye Chong masih berani melawannya. Pada saat itu, bahkan jika Ye Chong tidak menggunakan esensi garis keturunan Huanglong, dia masih bisa bertarung melawan lawan setingkat Paus Deo. Dan ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan suram di luar, menghadapnya. Ye Chong merasa dingin di hatinya dan merasa bahwa pihak lain pastilah seorang master, dan dia datang untuknya. Selain itu, Ye Chong bisa merasakan bahwa pihak lain sudah lama berada di sana dan dia tidak pernah menyadarinya. Sekarang diketahui bahwa itu sepenuhnya karena pihak lain dengan sengaja mengungkap suatu kekuatan. Jelas sekali bahwa saya harus keluar sendiri. Ye Chong telah menyadari bahwa jika terjadi perkelahian, dia bukanlah lawan dari lawannya. Namun, itu lebih merupakan berkah daripada kutukan. Itu adalah kutukan yang tidak bisa dihindari. Ye Chong tidak banyak berpikir dan melompat langsung dari jendela di lantai 5. Ketika Ye Chong melompat, terbang ratusan meter, dan mendarat dengan lembut di puncak pohon, ada seseorang di depannya. Ini orang aneh, tidak punya anggota badan, hanya badan dan kepala, seperti tongkat manusia. Laki-laki itu sedang duduk di dalam mobil sedan. Anehnya sedan itu bisa diletakkan di atas kanopi pohon. Itu tidak lain adalah Sean, salah satu dari 8 setan jalan hantu. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya dengan hati-hati. Sean memandang Ye Chong. Dengan senyum sinis di wajah jahatnya, "Apakah kamu Ye Chong?"
Ye Chong mengerutkan kening. Meskipun pihak lain tidak memiliki tangan atau kaki, Ye Chong tidak berani ceroboh sama sekali. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membunuh Paus Jerman dan Austria. Aneh sekali, kata Sean. Apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam Paus Jerman dan Austria? Ye Chong bertanya. Jie, Sean tertawa. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku akan membalaskan dendamnya. Apakah dia layak? Ye Chong terus bertanya. Siapa kamu? Aku. Salah satu dari 8 setan hantu, dikenal sebagai manusia ular. Sean memperkenalkan dirinya. Ye Chong mendengus. Ternyata dia hantu. Sean tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba seluruh wajahnya menjadi dingin. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti setan. Lalu, Sean membuka mulutnya. Dalam sekejap, benda hitam sebesar peluru dimuntahkan dari mulutnya dan ditembakkan ke arah Ye Chong. Namun, benda ini jauh lebih kuat daripada peluru. Ye Chong sudah berjaga-jaga terhadap lawan sejak awal. Melihat lawan tiba-tiba menyerang, Ye Chong segera mengumpulkan energinya dan membentuk perisai di depannya. Namun, ini saat yang tepat. Sebelum perisai itu terbentuk sepenuhnya, bola hitam kecil Sean mengenai perisai Ye Chong. Kemudian, terjadilah ledakan keras yang bergema di seluruh dunia. Orang yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah guntur di langit. Ye Chong tidak menyangka benda kecil, mirip peluru, bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Hampir dalam sekejap, perisai Ye Chong hancur dan kemudian mengenai tubuh Ye Chong, kekuatan serangan besar. Secara langsung mempengaruhi pohon besar di kaki Ye Chong. Pohon berusia sahabat itu langsung terbelah menjadi 2 dari tengah batangnya karena kekuatan yang sangat besar, menciptakan retakan lebih dari 10 meter. Meskipun Ye Chong dilindungi oleh tubuh emas tak terkalahkan, pada akhirnya dia mampu memblokir serangan Sean. Namun, dia juga sangat terkejut hingga darahnya melonjak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Saya harus mengatakan, kekuatan Sean ini sangat menakutkan. Ye Chong melihat lagi dan melihat bahwa apa yang dimuntahkan Sean barusan hanyalah paku batu kurma. Xiao Nian melihat bahwa Ye Chong telah menahan pukulannya sendiri, dan Jie tersenyum. Ternyata itu adalah bumi emas yang abadi. Aneh, pada saat yang sama. Susan berada 100 mil jauhnya. Di puncak-puncak utama Gunung Susan terdapat sebuah batu yang menonjol, dan di bawahnya terdapat sebuah tebing. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk bersila di atas batu, berlatih dengan mata tertutup. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, seolah lelaki tua itu lebih tidak bergerak daripada batu. Dan ketika suara ledakan dari suatu tempat di kaki gunung mencapai telinganya, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Itu tidak lain adalah pelatih kepala Susan saat ini, Master Liu Jing, Daksuan Zhenren. Sepertinya seorang ahli telah datang ke wilayah Susan saya, kata Master Suan. Setelah mengatakan itu, Tuan Suan perlahan berdiri, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, melompat lebih dulu ke bawah tebing di luar batu. Penampilannya memang pantas disebut menggantung terbalik. Sebuah kota kecil di kaki gunung, hari sudah larut malam, kebanyakan orang telah menyelesaikan hari yang melelahkan dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat, semua orang telah memasuki mimpi indah. Tidak ada yang tahu bahwa di suatu tempat di kota, 2 orang sedang berdiri di puncak pohon saling berhadapan. Dan kekuatan kedua orang ini dapat menghancurkan kota ini sepenuhnya. Salah satunya adalah Sean si ular. Xiao En memandang Ye Chong dan tersenyum dingin. Bumi emas yang abadi, itu saja. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan memenggal kepalamu dan memajangnya di permainan neraka. Aku ingin semuanya di dunia untuk mengetahui betapa menyedihkan nasibnya bagi mereka yang berani menentang cara hantuku. Jie, ketika saatnya tiba, kepala. Bumi emasmu yang abadi akan terlihat oleh dunia, dan kamu layak mendapatkannya itu. Selesai. Sean mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat bercanda, seolah-olah yang dibicarakannya bukanlah pembunuhan, melainkan sebuah karya seni, Yikuyu. Ye Chong mengerutkan kening dan membuat perhitungan rahasia di dalam hatinya. Kekuatan Sean ini terlalu kuat, itu hanya paku batu kurma, dan dia hampir tidak bisa menangkapnya.
Dan yang jelas Sean belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan gerakan membunuh paling kuat yang menyelamatkan nyawa Ye Chong saat ini adalah kekuatan esensi yang tersimpan dalam garis keturunan Huang Long di tubuhnya. Jika esensi kekuatan ini digunakan sekaligus, itu akan cukup menyebabkan kehancuran langit dan bumi. Namun, meski itu berarti menghancurkan dunia, Ye Chong punya perasaan bahwa dia mungkin tidak bisa membunuh Xiao En. Perbedaan kekuatan antara kedua orang ini sangat besar. Namun, kini Ye Chong tidak punya pilihan lain selain mencobanya, yang lebih baik daripada hanya menunggu mati. Memikirkan hal ini, Ye Chong memiliki pemikiran di benaknya dan diam-diam mengumpulkan kekuatan di tubuhnya secara perlahan. Meskipun tidak jelas, untuk master seperti Sean, dia secara alami bisa mendeteksi gerakan abnormal tubuh Ye Chong dalam sekejap. Sean menyeringai, "Kamu masih ingin melawan. Kamu benar-benar tidak bisa menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Oke, aku akan membunuhmu hari ini dan melihat apa yang ada di kepalamu yang sangat merajalela." Saat dia mengatakan ini, Sean membuka mulutnya. Dia membuka mulutnya, lalu cahaya putih menyala, dan pedang panjang keluar dari mulutnya. Kemudian, Sean menggigit pedang itu dengan giginya, lalu perlahan membungkukkan badannya. Dari perutnya tiba-tiba terdengar suara, desir, desir, desir. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat ada sisik-sisik bergoyang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari perut Sean. Sisik Sean ini bisa bertindak seperti kaki, membuat Sean merangkak di tanah. Melihat Xiao Xiao bersiap menyerang, Ye Chong juga mempersiapkan kekuatan esensinya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit malam, "Kalian berdua, hentikan." Ye Chong dan Sean sama-sama tercengang. Suara ini sangat percaya diri. Meski jauh, namun tetap ada kekuatan yang sangat dahsyat dalam suaranya. Meski berjauhan, dan hanya satu suara, Xiao En dan Ye Chong merasa satu sama lain kuat. Keduanya memandang ke langit pada saat bersamaan. Di langit malam, sosok putih melintas di langit dari jauh ke dekat, dan segera muncul di depan mereka berdua. Itu adalah seseorang yang terbang ke bawah dengan kepala terbalik. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa itu tidak lain adalah pemimpin Susan saat ini, Daksuan Zhenren. Orang sungguhan yang terbalik jatuh dari puncak gunung, jatuh lebih dulu, dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti bintang jatuh. Ketika dia jatuh ke ketinggian yang sama dengan Ye Chong dan Xiao En, dia tiba-tiba berhenti, seolah ada tali yang mengencangkannya. Melihatnya tergantung terbalik, saat ini terlihat seperti seorang lelaki tua yang tergantung terbalik di udara, dan itu cukup lucu. Kemudian, orang asli yang digantung terbalik perlahan-lahan membalikkan badannya di udara, dan tubuhnya yang tergantung terbalik menjadi tegak. Ye Chong melihat dan melihat bahwa itu adalah Daksuan Zhenren, dan tahu bahwa dia akan diselamatkan malam ini. Dia tersenyum dan berkata, "Ternyata itu adalah kepala Susan, kepala Xingxuan." Tuan Xingxuan tersenyum pada Ye Chong, dan kemudian memandang Sean di sebelahnya. "Salah satu dari 8 setan jalan hantu, Sean si ular manusia," kata Master Xuan Xuan. Sean menyipitkan matanya dan menatap pria yang digantung itu dengan dingin. Dia berkata, "Orang tua, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain?" Nada suara Sean sangat arogan, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Jelas bahwa dia sangat takut pada guru Xuan Xuan di dalam hatinya. "Zesuan Zhenren, karena kamu tahu bahwa aku berasal dari alam hantu dan masih ingin ikut campur dalam urusan orang lain, apakah kamu ingin melawan alam hantuku?" tanya Sean. Guru Xuan Xuan terkekeh dan berkata, "Saya baru saja mengkultivasi pikiran dan karakter saya di atas sana. Tiba-tiba saya mendengar suara perkelahian di bawah. Saya penasaran dan datang untuk melihatnya." Nada suara guru Xuan Xuan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia benar-benar di sini untuk menonton pertunjukan. "Keluar dari sini jika kamu sudah cukup melihat," kata Sean. Tuan Xiang Xuan tidak marah. Dia hanya berkata, "Saya melihat Anda, monster tua yang telah hidup ratusan tahun, menindas seorang junior muda. Bahkan jika Anda adalah hantu, tidakkah Anda merasa malu melakukan hal seperti itu?" Setelah mendengar kata-kata tersebut, Sean sangat marah, namun sulit untuk marah.
Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. Ini urusan kita sendiri, kata Sean. Pada saat ini, Ye Chong semakin yakin bahwa Master Daksuan ada di sini untuk membantunya. Sekarang dia mendapat bantuan dari Master Suan, Ye Chong yakin. Dia mempermalukan Sean bersama dengan Master Gantung. Ye Chong berkata, Tuan menggantung terbalik. Anda tidak tahu. Bukankah orang-orang yang disebut orang kuat di barat ini semuanya memiliki kebajikan seperti ini? Berkat 2 tahun pelatihan saya memiliki beberapa keterampilan, dan aku bisa menindas para junior, dan ketika aku bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka, ya, berlutut dan memohon belas kasihan seperti babi atau anjing, aku sudah melihat terlalu banyak, kata-kata Ye Chong membuat Sean marah. Dia adalah salah satu dari 8 setan hantu, manusia ular yang ditakuti Sean, yang bahkan dapat dengan mudah membunuh Paus Merah Gereja Timur Suci. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Bagaimana mungkin ada orang yang berani mempermalukannya seperti ini? Tentu saja, Ye Chong mengatakan yang sebenarnya. Xiao En, seseorang dengan kultivasi ratusan tahun, memang agak lemah terhadap junior Ye Chong. Jika tidak ada yang menyebutkan ini, jika Sean membunuh Ye Chong, itu akan menjadi pembunuhan, dan dia bahkan tidak akan memikirkannya. Namun, kini ada Master Gantung yang bahkan lebih kuat darinya. Saat Master Hang menyebutkan level ini, sebenarnya membuat Sean merasa malu. Terutama Ye Chong, yang berani menghinanya. Sean sangat marah hingga dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Pedang yang awalnya ada di mulutnya dimuntahkan olehnya setelah Master Gantung muncul. Pada saat ini, dengan aumannya, kekuatan energi yang tak terlihat menyambar pedang dan menembak ke arah Ye Chong. Saya melihat cahaya putih menembus langit malam dengan sangat cepat, begitu cepat hingga Ye Chong bahkan terkejut. Pedang panjang Sean melesat lurus ke arah Ye Chong dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ketika melewati Master yang terbalik, dia melihat Master yang terbalik melambaikan lengan bajunya dan pedang itu langsung menghilang. Ye Chong mengagumi dalam hatinya, sungguh sebuah gerakan yang menahan segala sesuatu di lengan baju seseorang. Tuan Suan melambaikan tangannya terlebih dahulu, dan pedang panjang itu menghilang. Sebelum Sean dapat berbicara, Tuan Suan melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih datang dari lengan bajunya yang keluar adalah pedang Sean. Namun, saat ini, pedang Sean ditembakkan ke arah Sean. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Sean tadi. Kemudian, dengan suara mendesis, pedang itu sudah berada di dekat Sean. Sean segera melengkungkan tubuhnya, dan sisik di perutnya kembali mengeluarkan suara cipratan, menyebabkan Sean berbalik ke samping. Ini bisa dianggap sebagai menghindari pedang panjang. Pedang panjang itu melewati Sean dan menusuk langsung ke batang pohon di belakang Sean, dan seluruh tubuh pedang itu tenggelam seluruhnya. Sean tidak pernah menyangka Daksuan Zhenren benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan balas dendam Gosrot? Jika ini masalahnya, dia tidak akan bisa membunuh Ye Chong hari ini jika Tuan Suan ada. Sean berkata dengan sengit, Tuan Zesuan, apakah Anda benar-benar akan membela Ye Chong? Apakah menurut Anda Susan dapat bersaing dengan cara hantu saya? Apakah Anda tahu harga yang harus Anda bayar untuk melakukan ini? Jika hantu Dao benar ingin datang ke negaraku untuk menimbulkan masalah. Tetapi aku, Susan, sebenarnya tidak terlalu takut, kata Guru Suan. Sean sangat tidak senang ketika dia melihat orang yang sebenarnya digantung terbalik dan menolak untuk menerima nasihat apapun. Dia tidak punya pilihan selain melihat ke arah Ye Chong. Hahaha, bumi emas abadi, aku benar-benar mengira kamu sangat kuat, tapi kamu hanyalah orang pengecut yang bersembunyi di balik orang lain, aksen asing. Sean ini sangat kuat, dan dia tidak melakukannya. Saya pikir saya juga bisa berbicara idiom. Tuan yang terbalik itu terkekeh dan berkata, Sean, kamu tidak perlu terlalu sombong. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Aku akan membuat janji untuk Ye Chong. Setelah mengatakan itu, Tuan yang terbalik itu mengulurkan jari, beri Ye Chong 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu, aku tidak akan pernah peduli jika kamu datang ke Susan untuk bertarung lagi. Mendengar ini, Sean tertawa keras. Apa, orang tua? Apakah menurutmu juga sangat padanya? Apakah Anda pikir dia bisa berkultivasi dalam 1 tahun?
bisakah Anda mengalahkan saya? Anda sangat imajinatif. Guru Xiangxuan menatap langsung ke arah Ye Chong dan bertanya sambil tersenyum, apa pendapat Anda tentang 1 tahun? Ye Chong mengulurkan tangan kanannya, lalu ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya dilingkari, ketiga jari lainnya dibentangkan. Ketika Tuan Xiangxuan melihat Ye Chong memberi isyarat oke, dia mengira Ye Chong lah yang setuju. Dia berkata, kamu melihatnya baik-baik saja, dan Ye Chong juga mengatakan tidak apa-apa. Tepat setelah dia mengatakan ini, dia mendengar Ye Chong berkata, 3 bulan. Apa, kali ini? Baik Xuan-Xuan Zhenren dan Sean tercengang. 3 bulan, Ye Chong berkata, ya, itu hanya membutuhkan 3 bulan. Setelah 3 bulan, kita akan datang ke Susan untuk bertarung. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Setelah jeda beberapa detik, Xiao En berkata dengan gila, tertawa, hahaha, orang tua itu aneh sekali, dan kamu benar-benar gila. Master Xuan-Xuan memandang Ye Chong dengan ragu dan bertanya, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya dalam 3 bulan? Ye Chong mengangguk, dia mengangguk, itu hanya monster tua, 3 bulan sudah cukup. Oke, memang benar bahwa seorang pemuda itu sombong, senang rasanya menjadi muda. Ada kemungkinan yang tak terbatas, Master Xingxuan harus mengagumi antusiasme Ye Chong terhadap kehidupan, ketangguhan bawaan. Saat ini, Sean mendengus dingin dan berkata, 3 bulan, siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku saat itu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu, seorang lelaki tua, keluar untuk menimbulkan masalah lagi? Baik Ye Chong dan Daxuan Master tahu itu. Apa yang Sean maksudkan ketika dia mengatakan ini hanyalah sebuah provokasi, artinya dia ingin mencegah intervensi Daxuan Daois setelah 3 bulan. Meskipun Tuan Xuan-Xuan dapat melihat niat Sean secara sekilas, dia hanya tersenyum dan berkata, oke, karena teman kecil Ye Chong yang setuju, maka dalam 3 bulan, pertempuran antara kalian berdua ini, saya pasti tidak akan mengambil tindakan. Tidak hanya saja saya tidak akan mengambil tindakan, saya juga akan melarang siapapun di atas dan di bawah Susan untuk mengambil tindakan. Bagaimana dengan itu? Sean mengangguk puas, oke, Anda adalah pemimpin Susan, jadi Anda harus menepati janji Anda. Tentu saja kamu tahu, kata Guru Xuan-Xuan. Sean tersenyum dingin, baiklah, Ye Chong, aku akan kembali untuk mengambil nyawamu dalam 3 bulan. Setelah mengatakan itu, Sean menoleh, membuka mulutnya, dan menggigit tongkat panjang yang tertancap di batang pohon di belakangnya. Segera setelah itu, perut Sean bergerak dan dia menghisap pedang itu ke perutnya lagi. Kemudian, Sean terkekeh, membungkuk, dan terjatuh. Sean berbaring di dahan, dan sisik di perutnya kembali mengeluarkan suara, desir, desir. Dalam sekejap mata, Sean menghilang ke dalam hutan, benar-benar seperti manusia ular yang berkeliaran. Namun kini hanya tersisa 1 sedan di atas kanopi pohon yang masih kosong dan tak dijaga. Ye Chong berterima kasih kepada Guru Daxuan dan berkata, Tuan Daxuan, jika bukan karena Anda malam ini, saya mungkin sudah mati. Daxuan terkekeh dan berkata, bukan apa-apa, tetapi Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat melakukannya dalam waktu 3 bulan, kalahkan itu. Ye Chong mengangguk dan berkata, kita perlu meminjam sesuatu dari Susan untuk masalah ini. Oh, benarkah? Master Xuan-Xuan mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, Ye Chong bercerita tentang Qilin. Guru Xingxuan tertawa setelah mendengar ini, haha, Anda memang orang yang ditakdirkan, teman kecil tahu saya berbakat dan cerdas, dan dengan kesempatan seperti itu, saya khawatir di masa depan, saya akan menjadi berkah bagi Tiongkok. Ye Chong tersenyum. Terima kasih. Saya akan pergi ke Susan untuk mengunjungi Anda besok. Oke, kalau begitu saya akan kembali dulu, kata Guru Xuan-Xuan. Saat dia berbicara, Master Gantung tiba-tiba terjatuh dengan kepala lebih dulu. Ye Chong awalnya berpikir bahwa jika dia menggantung orang aslinya secara terbalik, dia pasti akan jatuh di bawah pohon. Akibatnya, yang tidak saya duga adalah guru gantung itu benar-benar terbang terbalik. Teman kecil, selamat tinggal. Begitu guru gantung selesai berbicara, dia menggunakan postur aneh ini untuk menembak langsung ke langit.
Ye Chong hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa guru gantung ini benar-benar orang yang berbeda. Belakangan, Ye Chong juga kembali ke hotel. Saat ini, diperkirakan Tang Men dan Liu Jing sudah tertidur, jadi Ye Chong tidak mengganggu mereka lagi. Keesokan paginya, Tang Men dan Liu Jing bangun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chong tadi malam. Ye Chong juga tidak memberitahu mereka, agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Kemudian, Ye Chong meminta Tang Men untuk menginap di hotel terlebih dahulu, sementara dia dan Liu Jing pergi ke Susan bersama. Aku tidak menyangka akan kembali secepat ini, kata Ye Chong dengan emosi. Saat ini, banyak murid di Susan sangat terkejut melihat Ye Chong lagi. Bukankah orang ini datang sebagai tamu? Dia juga membuat beberapa tetua sangat senang. Mengapa orang ini ada di sini lagi? Banyak murid di Susan yang mengenal Ye Chong, dan mereka sangat menghormati Ye Chong. Namun, ada kecemburuan yang mendalam di mata orang-orang ini. Lagi pula Liu Jing, Dewi Gunung Su, direnggut oleh Ye Chong. Namun, selama periode ini, kehidupan Wang Meiye semakin membaik. Meskipun Liu Jing adalah Dewi Gunung Su, banyak muridnya berhenti memikirkannya setelah dia menjadi terkenal dan memiliki seorang guru. Di sisi lain, Wang Meiye cantik, dan dia memiliki banyak pelamar selama periode ini. Oleh karena itu, Wang Meiye sebenarnya sangat senang. Segera, Liu Jing dan Ye Chong berjalan ke halaman dalam Gunung Susan. Saat pertama kali memasuki halaman dalam, mereka bertemu Li Zizai. Saat ini, Li Zizai sedang berlatih di sana bersama banyak saudara. Saat ini, Li Zizai melihat Liu Jing dan Ye Chong berjalan bersama, dan merasa sangat tidak bahagia. Dia berjalan mendekat, Ye Chong, kenapa kamu di sini lagi? Bukankah kamu baru saja pergi? Li Zizai bertanya dengan marah. Apakah aku ingin kamu mengurusnya? Kata Ye Chong. Li Zizai bahkan lebih kesal lagi. Di Susan, sangat jarang ada orang yang meremehkannya seperti ini. Wajah Li Zizai berubah. Ini Susan. Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Li Zizai, apakah kamu belum cukup dipukuli? Ye Chong bertanya lagi. Terakhir kali dia berada di kaki gunung, Li Zizai sangat menderita. Namun, sekarang dia berada di Gunung Su. Li Zizai menjadi lebih percaya diri, dan sepertinya dia tidak lagi takut pada Ye Chong. Apakah kamu terlalu sombong? Li Zizai berkata dengan marah, dan kemudian dia melihat ke arah Liu Jing, adik perempuan Liu Jing. Kamu membawa orang luar dengan sangat tidak bermoral. Bukankah itu agak tidak pantas untuk Susan? Aturan, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi terlalu jauh. Liu Jing berkata, saya akan melaporkan ini kepada para tetua sekarang. Haha, aturan Susan adalah ketika Anda memasuki gerbang Susan, Anda harus melaporkannya. Anda pergi dan laporkan sekarang apa itu? Apakah kamu ingin memainkannya sekarang? Kata Li Zizai. Liu Jing melanjutkan, jika para tetua tahu bahwa Ye Chong akan datang, mereka pasti akan membiarkan kita masuk. Iya, saya juga percaya, Li Zizai berkata dengan nada yang aneh. Tapi, saudari muda Liu Jing, peraturannya adalah aturan. Pelaporan selalu dimulai di gerbang gunung. Tapi sekarang Ye Chong telah menjelaskannya, itu seperti membobol gerbang gunung Susan kami tanpa izin. Adik perempuan. Liu Jing, jika Anda mengatakan ini dengan baik atau tidak, orang luar akan berpikir bahwa kamu mengandalkan bantuan Tuan hanya melakukan hal-hal acak di Susan. Liu Jing jelas tidak tahu bagaimana menghadapinya, ini. Melihat Liu Jing terdiam, Li Zizai menjadi lebih bangga. Jelas sekali bahwa Li Zizai sengaja mencoba mempermalukan Ye, buru-buru. Jadi, saudari muda Liu Jing, demi kamu, menurutku kamu harus turun dari gerbang gunung dulu. Lalu masuk gunung sesuai aturan, kata Li Zizai. Ini untuk mengusir Ye Chong, ini keterlaluan, kata Liu Jing. Ye Chong di sebelahnya tetap diam. Li Zizai, sebaliknya, terlihat penuh kemenangan namun juga perlu dikalahkan. Apakah itu terlalu berlebihan? Aku hanya melakukan hal-hal sesuai dengan aturan dan peraturan. Li Zizai mencibir. Apa, Ye Chong? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Kali ini, kamu berada di atas Sukami Mountain. Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Aku tidak percaya.
Jadi, Ye Chong, sebaiknya kamu turun gunung dengan patuh dan melapor sesuai prosedur. Bagaimana kalau aku secara pribadi menyampaikan berita itu kepadamu? Li Zizai sepertinya pantas menerima pukulan. Tepat ketika Ye Chong hampir siap untuk mengambil tindakan, Jing Yu datang. Ketika Liu Jing melihat Jing Yu, dia langsung menjadi bahagia. Dia melambaikan tangan kecilnya ke arah Jing Yu. Jing Yu menunjukkan senyuman dan berjalan mendekat. Dia mengangguk ke arah Ye Chong. Ternyata itu adalah pendeta Tao kecil. Jing Yu, sapa Ye Chong. Jing Yu juga tersenyum dan berkata, "Rekan Tao Ye Chong, kamu di sini." Pada saat ini, Li Zizai masih berkata dengan enggan, "Paman muda kecil, kamu tidak tahu, kakak muda Liu Jing tidak terlalu memahami aturannya. Dia dan Ye Chong sudah pernah masuk tanpa izin ke Susan kita sebelumnya. Para tetua tidak menyalahkannya. Kali ini mereka masuk tanpa izin ke Susan kita lagi, ini benar-benar keterlaluan." Jing Yu mengulurkan tangannya dan menyela. Li Zizai mengobrol tanpa henti, "Oke, tidak perlu bicara lagi. Biarkan Ye Chong masuk," kata Jing Yu. "Apa, biarkan kamu bergegas masuk?" Li Zizai tidak bisa berkata-kata. Jing Yu mengangguk. Li Zizai tentu saja menolak, dan dia berkata, "Tidak, bagaimana ini bisa dilakukan, Paman Junior?" Liu Jing mengandalkan cinta tuannya padanya dan berperilaku ceroboh. "Ini tidak baik bagi kami di Susan." "Di mana aturan di Susan?" "Xiao Shan, Paman Guru, apakah Anda juga ingin membantu Liu Jing? Bagaimana jika semua orang melanggar peraturan?" Jing Yu mengangkat alisnya. "Apa, Anda ingin mendiskusikan peraturan dengan saya?" Li Zizai merendahkan suaranya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak berani. Tapi, Paman kecil, Anda harus yakin ketika Anda melakukan sesuatu. Anda tidak akan menggunakan senioritas Anda untuk menekan saya, kan?" Jing Yu mendengus dingin. "Oke, karena kamu bicara tentang peraturan. Kalau begitu mari kita bicara tentang peraturan. Tuan sudah tahu tentang kedatangan Ye Chong, bukankah ini dianggap sebagai pelanggaran, Li?" Zizai tidak mempercayainya dan bertanya, "Apa, Tuan sudah mengetahuinya? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Master bisa tahu? Bagaimana kamu bisa memata-matai kemampuan Master? Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya pada Master secara pribadi?" Jing Yu berkata dengan marah. Melihat Jing Yu marah, Li Zizai menyerah. Dia segera menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara, dan mundur. Lalu, Jing Yu tersenyum pada Ye Chong dan berkata, "Tolong." Setelah mengatakan itu, Jing Yu membawa Ye Chong dan Liu Jing masuk. Ketika melewati Li Zizai, dia melihat Li Zizai terlihat marah dan menatap Ye Chong dengan galak, memarahi Ye Chong berkali-kali. Liu Jing juga sangat penasaran dan bertanya sambil berjalan, "Apa yang terjadi? Bagaimana kepala sekolah tahu bahwa Anda akan datang?" "Hei, Tuan Suan bisa menjadi kepala Susan, jadi dia memiliki kemampuannya. Apa yang aneh?" kata Ye Chong sambil tersenyum. Lalu, Ye Chong segera mengikuti langkah Jing Yue dan mulai berbicara dengan Jing Yue. Liu Jing ditinggalkan sendirian di sana, bingung dan tidak tahu kenapa. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat melewati alun-alun Susan dan kembali ke jembatan batu besar Susan. Air di bawah jembatan batu masih mengalir dengan tenang. Matahari bersinar terik hari ini, dan hangatnya sinar matahari menyinari air, membuat ombaknya berkilauan, seolah-olah ada lapisan tule emas yang ditaburkan di atas air. Jing Yu membawa Ye Chong dan Liu Jing ke tepi sungai, lalu mendengarkan. Kemudian, Jing Yu berbalik dan berkata kepada Ye Chong, "Baiklah," kata kakak kepala, "tolong bantu dirimu sendiri, Tao Ye." Makna Jing Yu sangat jelas, yaitu jika Ye Chong ingin pergi ke bawah air untuk menemukan Mo Qilin, ikuti saja dia. Ye Chong pergi. Ye Chong mengangguk. Hal ini membuat Liu Jing semakin bingung. Dia secara alami tahu bahwa Ye Chong datang ke sini untuk mencari Mo Qilin. Namun, dari apa yang dikatakan Jing Yu, sepertinya Tuan Xiang Xuan juga mengetahuinya. Apa yang Liu Jing tidak tahu adalah bahwa Tuan Xiang Xuan dan Ye Chong sudah bertemu tadi malam. Itu sebabnya dia bingung. Mungkinkah guru benar-benar pandai menghitung? Dia memiliki keterampilan yang unik dan dia bahkan tidak memberitahu saya. Bersambung.